Sebuah tragedi memilukan melanda dusun Sungai Gusung, Desa Rias, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu siang, 22 Juli 2026. Seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun berinisial RS harus meregang nyawa usai diserang secara brutal menggunakan senjata tajam oleh tetangganya sendiri. Korban sempat bersusah payah berjalan kembali ke kediamannya dengan tubuh penuh bercak darah sebelum akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Junjung Besaoh. Nahas, kendati tim medis telah berupaya maksimal memberikan penanganan darurat, nyawa remaja malang tersebut gagal diselamatkan. Insiden berdarah ini menjadi potret amat kelam karena terjadi persis sehari sebelum peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Kamis, 23 Juli 2026. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Bangka Selatan, AKP Mardian Syafrizal, membeberkan kronologi kejadian bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban RS pergi berbelanja ke toko kelontong di depan rumah pelaku usai pulang bekerja bersama ibunya. Tidak lama kemudian, korban kembali ke rumah dengan kondisi berlumuran darah akibat mengalami 3 luka tusuk di dada sebelah kiri, perut, dan paha. Menerima laporan dari keluarga korban, tim Resmob Macan Selatan Satreskrim Polres Bangka Selatan di bawah pimpinan Katim Resmob Aibda Yobindra Oknanda bergerak cepat mengejar terduga pelaku yang melarikan diri. Sekitar pukul 14.00 WIB, pelaku berinisial KL, seorang buruh harian lepas berusia 46 tahun, berhasil diamankan di area kebun sawit Desa Rias. Terduga pelaku berhasil diamankan di area kebun sawit di Desa Rias sekitar pukul 14 WIB, jelas AKP Mardian Syafrizal. Di kantor polisi, pelaku yang membawa pisau bergagang kayu sepanjang 25 cm ini mengakui seluruh perbuatannya. Motif sementara dipicu rasa sakit hati dan tersinggung terhadap korban. Kepergian RS menyisakan duka yang amat mendalam bagi warga dusun Sungai Gusung. Ketua RT 02 RW 05, Idrus, mengungkapkan bahwa korban dikenal sebagai anak yang sangat ramah, lugu, dan rajin membantu orang tuanya. Di usianya yang baru 14 tahun, RS bahkan sudah menjadi tulang punggung keluarga karena ayahnya sedang sakit keras. Anaknya supel dan lugu. Disuruh kemana saja mau, sekarang dia juga menjadi tulang punggung keluarga karena bapaknya sedang sakit keras, beber Idrus di Polres Bangka Selatan. Idrus menambahkan bahwa rumah korban dan pelaku sebenarnya berdampingan dan selama ini tidak pernah ada perselisihan di antara kedua keluarga. Pelaku KL sendiri dikenal sebagai warga relatif baru yang jarang berinteraksi dan lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Mengenai pemicu aksi nekat tersebut, beredar dugaan di tengah masyarakat bahwa pelaku merasa terganggu dengan aktivitas anak-anak yang sering berkumpul dan bermain game online di sekitar rumahnya hingga larut malam. Namun, pihak RT dan kepolisian menyerahkan sepenuhnya pengungkapan motif resmi kepada tim penyidik. Atas tindakan kejamnya, KL telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Bangka Selatan. Pelaku dijerat dengan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 458 Ayat 1 KUHP terbaru. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk melengkapi alat bukti dan mendalami seluruh rangkaian kejadian, tegas AKP Mardian Syafrizal. Tragedi berdarah yang menimpa almarhum RS di dusun Sungai Gusung ini menjadi catatan yang sangat kelam dan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Bangka Selatan. Di saat anak-anak seusianya merayakan Hari Anak Nasional dengan senyuman dan harapan masa depan, cita-cita RS yang menjadi tumpuan harapan keluarga harus terhenti secara tragis akibat aksi kekerasan bersenjata tajam. Kisah memilukan ini menjadi ikhtibar keras bagi kita semua tentang betapa bahayanya luapan emosi dan rasa tersinggung yang tak terkontrol.
Sifat tertutup dan minimnya komunikasi antar tetangga di lingkungan pemukiman seringkali menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sebuah nyawa remaja polos yang berjuang menjadi tulang punggung sang ayah yang sedang sakit keras, kini melayang sia-sia hanya karena ego dan kekejaman sesaat seorang pria dewasa. Kini, harapan sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum di Mako Polres Bangka Selatan dan Pengadilan Kelak, agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan setimpal atas perbuatan tersangka KL. Masyarakat berharap keadilan hukum dapat ditegakkan secara penuh tanpa celah demi memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban serta kepastian hukum di tengah masyarakat. Semoga almarhum RS mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan menghadapi duka yang teramat berat ini.